Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Sehat? Ibu. Sehat, Ibu. Sehat semua, alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita doa dulu ya. Silahkan Aidil, pimpin doanya Aidil. Yuk teman-teman, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak ibu sekalian. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Hadir Masuk semua, semua, Bu. Hadir alhamdulillah, semua, Ibu. sehat semua. Seperti biasa, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta tolong Yupita pimpin lagunya ya. Baik, Ibu. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Iya. Terima kasih ya Yupita. Baik, Ibu. Ya. Kalian di sini ada yang masih ingat nggak sih pelajaran kemarin yang kita bahas tentang unsur-unsur cerita? Kemarin ada satu unsur yang kita temukan yaitu tokoh dari cerita fabel. Masih ingat? Ya, jadi hari ini pelajaran kita ini sama seperti yang kemarin, itu tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Cerita yang akan Ibu bagikan hari ini adalah dongeng yang berupa fabel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mengamati video yang Ibu berikan nanti, kalian bisa menemukan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita. Kemudian, setelah pengamatan dan setelah membaca cerita yang nanti Ibu bagikan kepada kalian, kalian dapat menguraikan pendapat pribadi kalian sendiri tentang isi cerita tadi. Kemudian, kalian juga dapat menyajikan isi cerita sesuai pendapat kalian tadi di depan kelas. Kira-kira kalian sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sudah, Bu. Siap, Ibu. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya nih sama kalian. Apakah anak-anak Ibu di sini suka dengan dongeng? Suka, Bu. Bu. Suka, Ibu. Iya. Sama dongeng. Ada nggak di sekitar kalian itu orang yang berprofesi sebagai pendongeng? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Nggak ada ya? Nah, kemudian kira-kira ya apa aja sih unsur-unsur dari cerita dongeng itu? Ibu akan menampilkan video tentang dongeng tupai dan ikan gabus. Jadi Ibu minta kalian mengamati dengan baik ya video yang akan Ibu tampilkan. Ya, Bu. Ya. Iya, Ibu. Oke. Ada suaranya? Ada, Bu. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Tupai berniat untuk mengunjunginya. Dengan setianya, tupai merawat ikan gabus. Sudah beberapa hari ini, ikan gabus tidak mau makan. Tupai berusaha membujuknya. Aku membutuhkan rumput laut yang ada di Taman Laut Pulau Hiu. Karena merasa iba, tupai memutuskan mencari rumput laut di Pulau Hiu untuk sahabatnya. Ikan hiu mengejar tupai dengan ganasnya. Tupai sampai di Pulau Hiu. Ia harus mengumpulkan rumput laut yang dibutuhkan ikan gabus. Sesampainya di sana, tupai memberikan rumput lautnya kepada ikan gabus. Ikan gabus sembuh. Ia meloncat-loncat dengan riang. Ikan gabus berjanji akan membalas budi pada tupai jika ia memerlukan bantuan. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Ya, sudah dilihat ya, sudah diamati tadi cerita dongeng tadi. Sudah, Bu. Ya, Ibu mau kalian sebutkan
bukan contoh ya, unsur-unsur cerita dalam dongeng tadi itu kira-kira ada apa aja ya? Coba Trian, apa aja ya? Satu aja deh, sebutin satu aja. Nanti gantian temennya satu Ada lagi. tokohnya, Bu. Ada tokohnya si tupai sama ikan gabus. Ya, ada tokohnya. Coba Lucy, apalagi selain tokoh Lucy? Sifat tokohnya Ibu, suka yang menolong, sabar. Tugas kalian, coba kalian buka di Google Classroom-nya. Di situ ada Google Form. Nah, Google Form-nya dibuka, kemudian dituliskan nama kalian di situ, kemudian kalian jawab peta pikiran, ya seperti di bawah ini nih. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Silahkan dikerjakan ya. Udah ya, udah selesai. Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu mau kalian membagi menjadi 2 kelompok deh. Siapa sama siapa? Coba, Aidil, kamu mau sekelompok sama siapa, Aidil? Selindri, Bu. Berarti Yupita, Trian, sama Lucy, kalian kelompok 2 ya. Kelompok 1 Selindri sama Aidil ya. Ya, Ya, Ibu, dalam ya, Bu. Ya, Bu. di dalam Google Classroom itu ada tugas kelompok. Itu silakan dijawab. Di situ kalian berdiskusi tentang isi cerita dongeng tadi. Di situ di LKPD-nya itu udah Ibu sertakan teks bacaannya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, di situ kalian membuat dengan bahasa kalian sendiri. Kenapa Ibu suruh diskusi? Untuk bertukar pikiran sama teman sekelompoknya. Jadi kalian bertukar pikiran, tapi menuliskan jawabannya dengan bahasa kalian sendiri ya. Untuk nomor 3-nya, boleh hasil diskusi, tapi misalnya kalian buat sama, itu boleh. Karena itu hasil diskusi, boleh. Silahkan. Silahkan dikerjakan ya. Setelah selesai, nanti masing-masing dari kelompoknya, Ibu minta tampil ke depan, menyajikan tugas mandiri tadi sama tugas kelompok ini. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Ibu. Silahkan dikerjakan. Udah ya, udah selesai. Sudah, Ibu. Ibu. Nah, Bu. Ya, Ibu mau sebelum kalian menyajikan hasil diskusi tadi, Ibu mau kalian maju satu persatu bergantian untuk menyajikan tugas individu tadi yang pertama, yang kalian membuat peta pikiran. Iya, Yupita, silahkan Yupita. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan tadi mengenai peta pikiran. Adapun judul dongeng yang telah kita amati dan kita cermati bersama, yaitu judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut ada tupai, ada ikan gabus, dan ada ikan hiu. Kemudian sifat-sifat tokohnya dari si tupai suka menolong, ikan gabusnya sabar. Nah, adapun tempat atau lokasi dongeng tersebut yaitu Kalimantan Barat. Pada awal cerita, tupai melihat ikan gabus yang lesu karena lagi sakit. Kemudian tupai membantu ikan gabus mencarikan apa yang diinginkan oleh ikan gabus. Dan pada akhir cerita, ikan gabus sehat atau sembuh seperti sedia kala. Nah, adapun pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng ini, yaitu kita hidup hendaknya harus saling tolong-menolong. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba beri aplaus buat temannya nih, udah berani dianya. Pinter nih si Yupita. Dah, menurut teman-temannya gimana? Bener nggak jawaban Yupita tadi? Benar, Bu. Dah, untuk tugas kelompok. Nah, siapa nih yang mau maju? Aidil kemana lagi ini Aidil? Ini tukang hilang-hilang ya si Aidil ya. Gimana Selindri bisa mewakili temennya yang hilang? Bisa, Bu. Ya, coba silahkan. Baiklah teman-teman, tadi kan kita sudah dengar cerita tupai dan ikan gabus. Di daerah Kalimantan ada seekor tupai yang berteman dengan seekor ikan gabus. Kemudian ikan gabus ini tadi sakit. Ikan gabus sakit, dicarikanlah obat sama si tupai. Dengan penuh perjuangan,
si tupai mendapatkan obat untuk sakitnya ikan gabus. Akhirnya ikan gabus itu sehat kembali karena sudah dapat obatnya. Pendapat kami tentang cerita ini sangat bagus, Bu, karena pertemanannya yang luar biasa. Mau membantu temannya yang sakit. Kemudian yang terakhir, hal baik apa tuh yang kalian dapatkan dari cerita tadi? Hal baiknya, berarti kalau kita dengan teman itu kita harus baik, harus saling menolong, saling membantu. Gitu, Bu. Iya, benar. Ibu mau coba Trian komentarin, jangan Trian deh, teman sekelompok Trian deh, Yupita komentari hasil diskusi kelompok 1. Oke, Bu. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mengomentari apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, menurut saya di sini kelompok 1 sudah menyajikan apa yang diinginkan dari tugas tersebut. Kelompok 1 sudah bisa menceritakan apa itu isi dongeng, kemudian bagaimana ceritanya, sifat-sifat si tokoh dalam dongeng, dan yang terakhir mereka bisa menyimpulkan hal baik apa yang bisa menjadi teladan dari dalam cerita dongeng tupai dan ikan gabus tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Yupita. Wah, berarti kalian di sini hari ini Ibu berterima kasih sekali karena kalian sudah mau tampil di depan kelas dengan berani dan percaya diri. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, siapa sih yang bisa menyimpulkan? Coba deh, apa deh kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Kayaknya Ibu mau dengar suara Lucy deh. Suara Lucy belum kedengeran deh kayaknya sama Ibu. Iya, Bu. Ya. Kesimpulan belajar hari ini yaitu kami jadi semangat untuk saling tolong-menolong pada teman. Itu aja sih, Bu. Ya. Kalau unsur-unsur ceritanya kira-kira apa Lucy yang udah Lucy dapat hari ini? Unsur-unsur cerita terdiri dari tokoh, watak tokoh, tempat, alur cerita awal dan akhir cerita, serta pesan moral. Iya, nah jadi kesimpulan pada hari ini yaitu unsur-unsur cerita intrinsik itu terdiri dari judul atau tema, tokoh, watak, alur, tempat atau latar, kemudian pesan moral. Nah, dari materi kita hari ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang masih belum dipahami? Paham, Bu. Paham, Udah, udah paham Bu, semua ada, ya? Bu. Ya. Nah, untuk tugas besok itu nanti akan Ibu kirimkan via WhatsApp ya. Nanti dilihat grup WhatsApp-nya ya. Ya, Bu. Nah, hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita. Ibu mau minta tolong Yupita. Yupita. Udah Yupita tadi udah pimpin lagu ya. Ibu mau Trian deh pimpin doa sebelum kita pulang. Silahkan Trian. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini, materi belajar kita hari ini. Sampai ketemu lagi esok hari. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.